أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, baik nikmat yang material maupun yang immaterial, yang merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada para hambanya. Pada siang hari yang berbahagia ini, kita bisa hadir dan berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita bersama, hingga insyaallah Jumat demi Jumat yang kita lewati akan membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat dan salam membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ajaran Rasulullah, gemar dengan semua tradisi-tradisi Rasulullah, suka dan cinta dengan ajaran-ajaran Rasulullah. Bahkan dia berjuang untuk mensiarkan ajaran-ajaran Rasulullah. Insyaallah dengan sikap seperti ini Allah akan izinkan kita akan bertemu dengan beliau di yaumil akhir nanti dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Kita manusia, baik secara individu maupun secara berbangsa, ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan mereka agar menyembah kepadaku. Inilah jamaah rahimakumullah yang berbahagia yang harus kita catat dengan baik, bahwa kita secara individu, kelompok maupun bermasyarakat dan berbangsa, semua yang akan kita jalankan adalah dalam rangka menegaskan kehambaan kita di hadapan Allah. Seluruh identitas yang membuat kita semakin jelas di hadapan Allah itu harus kita lakukan. Seluruh atribut
yang membuat semakin jelas identitas kepada Allah sebagai hambanya harus kita lakukan. Jangan kita takut dan kita kaburkan. Seluruh identitas orang yang beriman harus kita munculkan, dan jangan gentar serta khawatir, karena orang yang memperjuangkan ajaran Allah pasti akan ditolong oleh Allah. In tansurullah yansurkum. Jika kamu tolong Allah, maka Allah akan menolong kamu. Dan kebalikannya, jikalau kita meremehkan ajaran Allah, maka kamu juga akan diremehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, oleh karena itu maka perjalanan kita adalah semakin membuatkan diri ini menjadi lebih indah sebagai hamba Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita tentang identifikasi hamba-hamba terbaiknya. Salah satu istilah yang dipakai oleh Al-Quran adalah dengan kalimat ibadur rahman. Al-Baghawi menyebut dengan afadilul ibad, seutama-utama hamba. Hamba Allah yang disayang oleh Allah, yang mendapatkan rahmat Allah, itu bisa kita lihat pada surah Al-Furqan ayat 63. Mari sama kita simak dengan baik ayat ini sebagai inti daripada tausiah khutbah pada kesempatan kali ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Hamba Allah, hamba Ar-Rahman adalah hamba yang jika dia yamshuna 'alal ard, ketika dia berjalan di muka bumi, berperilaku di muka bumi, bersikap di muka bumi, berbicara di muka bumi, bertindak dan berbuat di muka bumi, maka yang dia lakukan adalah hauna, sikap kerendahan hati. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, negeri yang mayoritas muslim ini siogianya adalah negeri yang hambanya adalah hamba ibadur rahman, hamba yang identitasnya adalah hauna, yang rendah hati. Jangan congkak, jangan menunjukkan agitasi kekuatan, bahkan kekuasaan. Karena Allah menegaskan, Allah lah yang memberi kekuasaan, Allah juga yang akan menarik kekuasaan itu. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudillu man tasya' biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah, Engkaulah yang memiliki kekuasaan. Tu'til mulk man tasya', Engkaulah sesungguhnya yang menganugerahkan kekuasaan bagi orang-orang yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya', dan Engkau jugalah yang akan mencabut kekuasaan itu dari orang-orang yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya', Engkau akan memuliakan orang yang akan Engkau muliakan, tapi juga Engkau akan menghinakan orang yang Engkau kehendaki agar ia menjadi orang yang hina. Di tangan Allah lah ada kekuasaan dan kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, oleh karena itu siapapun kita, apapun hari ini amanah yang sedang kita bawa, maka sikap kita haruslah sikap hauna, sikap rendah hati.
Karena kalau kita bersikap lawan rendah hati, Al-Baghawi menyebut dengan kalimat yatakabbarun. Orang yang tidak rendah itu adalah orang yang yatakabbarun, yang sombong. Nah, ini kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Takkan bakal masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar zarrah kesombongan. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Oleh karena itu maka kita harus menjadi orang-orang yang menjaga sikap. Jangan sampai ada sedikit saja karena kelebihan yang kita miliki kita terjerumus menjadi orang-orang yang sombong. Siapakah orang yang sombong itu? Sahabat ada bertanya, ya Rasulullah, ada seorang laki-laki, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu hasanun. Dia kalau pakai baju, bajunya mau yang bagus. Kalau pakai sendal, sendal yang bagus. Apakah itu masuk sombong ya Rasulullah? Rasul menjawab, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu suka dengan keindahan. Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Bukan itu sombong. Sombong itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong adalah orang yang anti kritik, menolak kebenaran, payah dinasehati. Wa ghamtun nas, suka remeh sama orang, enggak peduli dengan keluhan orang, enggak peduli dengan keprihatinan orang. Itu orang sombong. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Dan kesombongan tidak membuat orang semakin tertawan hatinya. Kesombongan akan membangkitkan emosi dan amarah orang-orang. Karena itu jamaah rahimakumullah yang berbahagia, ayat ini mengajak dan mengajarkan kepada kita agar jadilah orang-orang yang terlatih menjadi rendah hati, tidak boleh terjebak dengan sikap-sikap yang anti nasihat, anti kritik, anti perhatian. Karena orang-orang yang meremehkan posisi orang, kekuatan orang lain, itu adalah orang-orang yang sombong. Sikap yang kedua jamaah rahimakumullah yang berbahagia, bahwa orang-orang yang ibadur rahman, hamba Allah itu adalah yang wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Jika ada orang-orang yang jahil, menegurnya, menyapanya, memberikan komentar sama dia, qalu salama, maka ibadur rahman itu senantiasa akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang salam, yang menenangkan, yang mendamaikan, yang tidak menghirup pikukkan. Islam satu akar kata dengan salam yang artinya damai. Maka orang-orang yang cinta dengan Islam adalah orang-orang yang suka dengan kedamaian. Namun orang yang curiga dengan Islam berarti ini anti kedamaian. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Karena itu maka semua ajaran Islam itu berisi tarikan untuk menjadi orang-orang damai, orang-orang yang salama. Maka dukunglah, perkuatlah, kembangkanlah siar salama itu di muka bumi ini. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Oleh karena itu maka Nabi pernah mengingatkan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Maka hendaklah orang itu berkata, perkataannya itu adalah perkataan yang khair, perkataan yang baik-baik. Kalau tak mampu menarasikan kata yang baik, melontarkan kata yang baik, liyasmut, udah jangan ngomong kalau buat orang menjadi ribut. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia.
Oleh karena itu maka Al-Quran itu betul-betul mengajak manusia untuk menjaga kepribadian ibadur rahman agar apa? Agar terjadi kebaikan tidak hanya secara individu tapi juga secara komunal dan bangsa. Karena negeri ini semuanya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua, para pemimpin kita dan siapapun yang mengurus bumi ini adalah orang-orang yang rendah hati dan orang-orang yang cerdas untuk mengeluarkan kata-kata yang salamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan, hidayah dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.